warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi semuanya? Insya Allah kalian semua dalam keadaan tetap semangat belajar. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum kita masuki pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak Umi, untuk pembelajaran pertama kita sudah masuk pembelajaran keempat. Ya, pembelajaran keempat itu mengenai bersih itu sehat. Ya, jadi dalam Islam Allah mewajibkan kita untuk bersih. Kenapa wajib? Ya, karena salah satu syarat untuk melakukan ibadah itu adalah bersuci. Nah, kalau kita tidak suci maka amal ibadah kita itu tidak diterima, tidak sah. Ya, misalnya apa? Kalau misal sholat, maka sholat kita tidak terima jika kita tidak berwudu atau tidak bersuci. Nah, jadi pentingnya bersuci dalam Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 220, ya, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan yang senantiasa mensucikan diri. Nah, anak Umi, dalam Islam bersuci itu adalah toharoh. Nah, toharoh itu adalah bersuci. Namun belum kesana kita ingat, bersih, ya, bersih itu belum tentu suci, tapi suci itu sudah tentu bersih. Nah, bersih disebut dengan toharoh. Nah, dalam Islam bersih itu ada dua. Pertama dari hadas, ya, yang kedua dari najis. Hadas itu apa, Mi? Nah, hadas itu ada dua. Ya, hadas kecil, ya. Itu ada hadas kecil, ya. Hadas kecil itu contohnya ada BAK, BAB, buang air, buang angin. Nah, cara mensucikannya anak Umi harus berwudu. Namun sebelum berwudu diapain dulu? Istinja terlebih dahulu. Istinja terlebih dahulu, dibersihkan dengan air, baru bersuci dengan cara berwudu. Nah, yang kedua ada hadas besar. Hadas besar itu adalah dari haid, nifas. Nah, maka cara mensucikannya anak Umi harus mandi terlebih dahulu. Kalau tidak mandi maka tidak sah sholatnya. Nah, yang berikutnya bahwa dalam bersih atau suci, ya, yang kedua adalah dari najis. Nah, najis ini ada tiga. Najis itu ada tiga. Yang pertama najis kecil. Najis kecil yaitu air seni bayi laki-laki yang masih ASI saja. Cara membersihkannya yaitu memercikkan air. Nah, kedua ada najis sedang, yaitu tinja. Apa itu tinja? Kotoran, darah, nanah, bangkai dan lain sebagainya itu termasuk najis sedang. Cara membersihkannya adalah menyiram dengan air yang mengalir. Ya, menyiram dengan air mengalir hingga hilang zat dari najis tersebut, hilang dari bau, hilang dari rasa, hilang dari warna dan zatnya. Udah nggak nampak lagi, ya, sudah nggak nampak lagi kotorannya, sudah nggak berbau lagi, maka itu sudah dinyatakan bersih, boleh digunakan untuk sholat tempatnya. Kemudian yang ketiga adalah najis berat. Najis berat itu apa, Umi? Najis berat itu termasuk jilatan air liur anjing. Ya, jadi kalau anak Umi terkena jilatan air liur anjing maka itu termasuk najis berat. Cara membersihkannya yaitu dengan cara apa? Menyiram 7 kali air, salah satunya dengan tanah. Itu disebut namanya disama. Jadi anak Umi, ya, kita harus berhati-hati sekali dalam melaksanakan ibadah. Karena apa? Kita harus, syarat utamanya harus suci. Maka anak Umi ini sangat diperhatikan Rasulullah, agama kita, umat Islam mengajar kita untuk tetap menjaga kebersihan. Setiap mau ibadah wajib bersih terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ibadah kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak Umi, jadi dalam bersuci kita ada 3. Ya, cara bersuci kita ada 3. Yang pertama istinja. Ya, istinja ini misalnya, ya, istinja
ini dari misalnya kita buang air kecil, buang air besar, ya itu harus istinja terlebih dahulu, kemudian berwudu. Ya, kemudian ini ada mandi. Mandi tadi apa? Mandi dia yaitu menghilangkan hadas besar. Ya, yang ketiga yaitu wudu atau tayamum. Tayamum artinya jika kita ingin bersuci namun tidak menemukan air. Nah, ini ya anak Umi ya yang perlu diperhatikan, dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bahwa kita ini selalu menjaga kebersihan, menjaga kesucian diri ya secara fisik dan secara tempatnya. Baik anak Umi, ya itu ya tentang kebersihan diri, tentang toharoh. Yakinlah bahwa Allah menyukai orang-orang yang selalu mensucikan diri. Jadi anak Umi harus senantiasa menjaga kebersihan diri. Kenapa? Bersih itu membuat hidup kita jadi sehat. Nah, baik untuk hari ini itu saja. Ya, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada anak Umi. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak Umi, berikutnya adalah penugasannya ya. Perhatikan dengan baik dan dikerjakan di buku tulisnya. Terima kasih.